Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang budaya manajemen informasi. Di sini ada kata budaya, ada kata manajemen dan informasi. Pertama, kita akan menjelaskan tentang budaya informasi. Budaya informasi adalah mencakup perilaku dan kecenderungan seseorang dalam eh, dalam menggunakan dan memanfaatkan informasi untuk membantu seseorang maupun menyelesaikan pekerjaannya. Ini poinnya itu adalah ini ya, menggunakan atau memanfaatkan informasi untuk menyelesaikan suatu pekerjaannya. Nah, ini informasi yang digunakan sendiri itu merupakan transformasi dari data-data yang dihasilkan berdasarkan fakta. Oke, kita lihat ini ya, apa namanya, pengertian menurut ahlinya. Nah, ini pengertian budaya informasi menurut Marchand dalam Suroso 1996 adalah mencakup nilai-nilai sikap dan perilaku yang mempengaruhi orang dalam perubahan tersebut dalam segenap cara pandang, mengumpulkan, mengorganisasi, memproses, menggunakan, dan mengkomunikasikan informasi. Oke. Lanjutnya kita ke manfaat dari tujuan informasi. Nih, kalau di sini menurut Terry 1962 menjelaskan informasi tergantung beberapa aspek, yaitu satu, tujuan, kedua, ketelitian, keempat, waktu informasi, terus ruang dan tempat informasi, terus bentuk dan hubungannya, sama informasi itu efektif. Jadi informasinya efektif apa enggak. Nah, dari beberapa aspek di atas itu dilihat bahwa informasi bermanfaat untuk penerimanya bila sesuai dengan pola penyampaian, waktu yang tepat, ruang dan serta bentuk yang tepat. Nah, di sini juga dan informasi itu ini berarti ruang dan tempat serta bentuk dan informasi itu sendiri. Jadi semuanya harus ini ya, harus tepat. Terus selanjutnya kita akan masuk ke manfaat dari budaya informasi. Kita coba slide ini. Kalau di sini manfaat budaya informasi dijelaskan oleh Suroso 1998, karena banyaknya perusahaan menyadari betapa pentingnya melakukan transformasi perusahaan sesuai dengan perkembangan industri pasar. Oleh karena itu, banyak manajer yang sepakat bahwa budaya informasi merupakan suatu elemen penting dalam pembentukan strategi dan pengimplementasi perubahan. Oke, kita lanjut ke tujuan budaya informasi. Ini tujuan informasi ada beberapa 4 tantangan sebagai berikut. Mereka harus memperlakukan informasi dan pengetahuan sebagai aset yang tampak atau visible asset. Jadi informasi itu bukan cuman sesuatu yang nggak kelihatan ya, tetapi ini harus dijadikan sesuatu yang kelihatan atau visible. Selama ini informasi dianggap aset yang tak tampak, padahal informasi itu sesuatu yang penting untuk perkembangan sebuah perusahaan. Jadi harus dijadiin visible asset dulu. Terus mereka tidak boleh menganggap bahwa instruktur teknologi informasi akan memecahkan ini
dalam budaya dan perilaku informasi yang ada. Ini jadi ada apa ya? Ada semacam perubahan pola pikir gitu yang menganggap bahwa teknologi informasi eh, belum tentu ini ya, belum tentu menyelesaikan oh ini berarti harus harus mengatakan bahwa teknologi informasi itu dapat menyelesaikan masalah gitu ya. Nah, ini di sini diterangin lagi, misalnya jaringan komputer dan komunikasi memberikan alat yang menggunakan informasi dan pengetahuan untuk keunggulan kompetitif. Bagaimana dan kenapa karyawan menggunakan informasi tersebut akan menjadi lebih penting. Oh, ini berarti oke, secara mungkin secara teknologi jaringan itu bagus. Tetapi kalau memang eh, karyawan di dalamnya itu nggak memanfaatkan, itu nggak akan ada nilainya. Ini akan menjadi sesuatu yang nggak penting. Nah, ketika itu dimanfaatkan dengan baik, maka hal tersebut akan menjadi lebih penting. Terus pekerjaan pendidikan tinggi akan lebih menyesuaikan diri terhadap sikap-sikap manajerial yang mempengaruhi bagaimana cara informasi dan pengetahuan digunakan. Terakhir, pengguna perusahaan yang paling pertama dalam industri mengaitkan budaya informasi pada strategi bisnis dapat mendapat pasar dan mendapatkan keuntungan kompetitif. Ini jadi orang yang pertama nih bisa mendapatkan keunggulan kompetitif. Kebetulan Pak Mulyadi juga sudah di ruang kita Bapak Ibu. Pak Mulyadi ini sudah ada 20 peserta dari intinya 25. Mungkin silahkan diberi. Selanjutnya ke model budaya informasi. Ini adapun model tersebut atau beserta karakteristiknya dijelaskan sebagai berikut oleh Indrajit tahun 2016. Pertama itu model pertama itu teknokratik utopianis. Ini suatu sistem di mana organisasi secara ketat, detail, dan konsisten mengatur penciptaan, distribusi, dan penggunaan setiap kategori informasi yang ada dalam perusahaan. Jadi ini ya. Jadi setiap individu di organisasi ini harus information technology literate. Jadi harus paham terhadap penggunaan teknologi. Nah, model yang kedua itu anarki. Anarki itu suatu kondisi di mana perusahaan sama sekali tidak memiliki kebijakan dan prosedur terkait dengan manajemen informasi. Ini mungkin perusahaan-perusahaan yang menyediakan teknologi jalur arus. Oke. Terus selanjutnya model feudalis. Ini terjadi apabila kebutuhan dan tata kelola manajemen informasi dipegang atau dimonopoli oleh satu atau beberapa fungsi organisasi khusus. Jadi kalau feudal itu jadi cuman beberapa orang aja yang punya kuasa di teknologi gitu. Oke, terus selanjutnya adalah dictatorship. Nah, ini menempatkan posisi pada pimpinan perusahaan atau yang biasa disebut sebagai dewan direksi sebagai pihak yang memutuskan dan mengontrol keberadaan informasi di perusahaan. Oh, ini jadi sentral ya, sentral di dewan direksi. Terus terakhir itu adalah federalis. Ini dipandang sebagai cara manajemen yang cukup demokratis. Jadi ini kenapa disebut demokratis? Karena sejumlah pihak
yang berkepentingan mengadakan konsensus bersama mengenai tata kelola informasi yang ada mengalir di perusahaan. Oke, itu aja pembahasan kita tentang budaya manajemen informasi, yaitu terkait dengan budaya informasi dan model budaya informasi. Sebenarnya ada satu lagi nih, cuman sedikit mungkin kita jelasin juga ya. Nah, terakhir ini ada perusahaan dan budaya informasi. Nih, pada kenyataannya tidak semua perusahaan telah mengerti dan memahami fungsi strategis dari informasi. Dari perusahaan telah mengerti dan memahami fungsi strategis informasi di era globalisasi dapat ini. Sering dijumpai kasus di mana hanya segelintir individu yang paham betul akan makna informasi dan bagaimana memanfaatkannya dengan meningkatkan kinerja usaha secara signifikan. Namun bersangkutan mengalami kesulitan untuk meyakinkan mitra kerja yang lain. Oke. Nah, ini banyak sih poin-poinnya dari perusahaan dan budaya informasi. Ini pertama tentang kesalahan yang sering dilakukan oleh manajemen adalah langsung membentuk struktur unit teknologi informasi berdasarkan mekanismenya tanpa memperhatikan tingkat kematangan budaya informasi perusahaan. Jadi ini secara menyeluruh kalau memang mau dibuat semacam perusahaan dengan budaya informasi. Jadi di sini ini di semua informasi literasi itu penting atau teknologi literasi itu penting dan yang tinggi. Jadi harus ini. Kalau bangun teknologi itu harus bareng-bareng. Jadi nggak cuman bisa satu individu doang. Nih kalau di sini sebutin. Misal ada satu yang aware terhadap teknologi, nggak bisa cuman dilakukan oleh satu individu, itu harus bareng-bareng. Ini menjadi pilihan utama karena dinilai. Nih, untuk sebuah perusahaan yang sangat bergantung dengan informasi, namun baru pemimpin saja yang mengerti nilai strategis ya, penerapan model di teknologi akan lebih efektif hasilnya dibandingkan dengan model lain. Nah, model-model di atas itu ya federalis, diktator, feodalis itu punya cara masing-masing, punya treatment masing-masing di perusahaan untuk membuat budaya teknologi informasi itu atau information literacy. Oke, itu aja dari saya tentang bab 3 ini, bab 2 tentang budaya manajemen informasi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mohon maaf agak berantakan.